Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam Mazmur yang kelima, dan saya memberikan tema mempercayai Tuhan dengan hidup kita. Saya akan mulai dengan ayat yang kedua. Di sana tertuliskan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Berbeda dengan Mazmur 4, Mazmur 5 ini adalah doa pagi. Daud berseru kepada Tuhan untuk mendengarkan doanya yang muncul dari keprihatinannya yang besar. Pagi-pagi ia bangun untuk berdoa, menunjukkan kesungguhan permohonan dan kebutuhannya akan pertolongan Tuhan. Hal pertama yang Daud lakukan ketika bangun dari tidurnya adalah berdoa kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat, ingatlah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mirip dengan Mazmur 4 ayat yang kedua, di sana tertuliskan, dengarkanlah doaku. Saudara, Tuhan mendengarkan kata-kata kita dalam doa. Seberapa sering kita berlutut dan berdoa menceritakan kepada Tuhan pergumulan yang seringkali kita tidak bisa katakan, atau kita bahkan tidak bisa sharingkan kepada orang lain. Seberapa sering kau katakan kepada Tuhan? Banyak kali yang terjadi adalah kita tidak mau berbagi masalah kita kepada Tuhan karena kita menganggap dia tidak ada di depan mata kita, sehingga kita berpikir kalaupun saya mau sharing masalah saya kepada orang, maka saya akan datang kepada mereka yang punya uang untuk menolong kesulitan finansial kita, atau kepada ahli yang bisa memberikan kepada kita petunjuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Sadarkah kalau kita mencintai seseorang, maka kita sangat ingin tahu apa yang terjadi pada orang tersebut, apa yang dia rasakan atau apa yang dia butuhkan. Seperti kalau kita mengasihi suami kita atau istri kita atau anak kita, kita ingin tahu apa yang terjadi padanya. Kita ingin tahu apa yang ia rasakan, apa yang ia butuhkan. Kita ingin melakukan sesuatu untuk membuat dia yang kita kasihi itu merasa jauh lebih nyaman, merasa lebih baik, bahagia bersama kita. Demikian juga dengan Bapa. Dia sangat sayang pada kita. Saudara, ia menunggu kita berbicara kepadanya, menceritakan pergumulan kita, menyampaikan apa yang kita butuhkan kepadanya. Bukannya Bapa tidak tahu, tetapi kedekatan saat kita berbicara kepadanya mengenai pergumulan kita, itulah yang menyenangkan hatinya. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kita bergantung kepadanya. Bapa punya segalanya yang ia mau berikan kepada kita. Asal saudara jangan menjauh dari dia. Jangan datang kalau waktu butuh saja, atau jangan lupa kepada Tuhan pada waktu sedang tidak butuh pertolongan. Ayat yang kedua juga dituliskan kalimat di sana, indahkanlah keluh kesahku. Tuhan sangat kenal diri kita. Alkitab menyampaikan bahwa Roh Kudus berdoa bagi kita dalam keluhan yang terlalu dalam atau sulit untuk diucapkan. Hal ini sebenarnya sangat menghibur kita karena Tuhan mengenal kita dengan baik, sehingga ketika kita berdoa dengan kata-kata yang sangat terbatas, seringkali bahkan disertai dengan tangisan, hati yang berkecamuk, pada saat itu Roh Kudus sendiri memohon atas nama kita. Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan mengerti benar bahwa kebutuhan terbesar dalam hidup kita adalah dibebaskan dari dosa. Karenanya ia merelakan dirinya turun ke dalam dunia yang nista ini dan mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita keselamatan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mendekat kepadanya, kita bisa berbicara kepadanya, kita bisa bergantung kepadanya, dan juga menerima anugerah, bukan hanya keselamatan yang luar biasa besar itu. Bahkan sebagai anak-anaknya kita menerima anugerah jawaban doa dari pergumulan kita. Malam ini tidurlah dengan tenang. Jangan lupa bicara dalam doa. Ucapkan salam kasih kepada Bapa. Esok pagi waktu bangun tidur, engkau buka matamu, katakan cintamu kepada Bapa melalui doa, dan sampaikan betapa kita membutuhkannya senantiasa. Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat tidur, Tuhan memberkati.